Salam sahabat Kabari, senang sekali kita dapat bertemu kembali. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melanjutkan kembali belajar mengenai peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Sahabat Kabari, hari ini kita sudah ada di bagian keempat mengenai peranan Roh Kudus. Nah, hari ini tema kita adalah Roh Kudus membawa pembaharuan rohani dalam hidup orang percaya. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, bila sahabat Kabari mau mendengarkan mengenai peranan Roh Kudus, bagian 1, 2, dan 3 bisa dibuka dalam channel Aidu Kabari. Sahabat Kabari nanti akan bisa untuk menyaksikan atau mendengarkan peranan Roh Kudus 1, 2, dan 3. Hari ini kita akan belajar mengenai Roh Kudus membawa pembaharuan rohani dalam hidup orang percaya. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, ini perlu kita pahami bersama bahwa Roh Kudus itu berdiam dalam kehidupan kita. Dan Allah tidak pernah setengah-setengah untuk bekerja dalam kehidupan kita. Dia bekerja dengan sempurna, dia bekerja dengan sepenuhnya. Kerinduan hati Allah adalah bagaimana supaya setiap orang-orang percaya yang di dalam dirinya sudah berdiam Roh Kudus, terjadi perubahan yang luar biasa, terjadi pembaharuan rohani yang luar biasa dalam hidupnya. Maka oleh karena itu perlu kita memahami di sini kenapa Tuhan menaruh Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Karena Roh Kudus itu akan memiliki peranan, dia akan berfungsi dengan luar biasa, dia akan mengerjakan perubahan-perubahan, dia akan memperbaharui kehidupan daripada orang-orang percaya tersebut. Namun sebelumnya saya akan mengajak kita untuk membaca dalam Efesus 1 ayat 13-14. Firman Tuhan berkata demikian, "Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya." Jelas dikatakan di sini mengenai Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita. Dikatakan tadi dalam Efesus 1 ayat 13, "Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu." Di sini jelas dikatakan bahwa di dalam hati kita dimeteraikan tanda milik Allah, yaitu Roh Kudus. Dan di dalam hati kita ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu dijelaskan dalam ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah, di sini kita bisa melihat dengan jelas ketika Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Roh Kudus itu berperan dengan luar biasa. Selain dia sebagai jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Di sini maksud kebenaran firman Tuhan itu adalah bahwa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya. Dia bekerja dari dalam. Dia memperbaharui kehidupan orang percaya itu dari dalam. Dia memperbaharui kehidupan yang dahulu itu suka melakukan dosa. Pelan-pelan diubah oleh Roh Kudus. Diubah secara perlahan-lahan sehingga orang percaya itu lama-lama dia menyadari akan segala dosa yang selama ini dilakukannya, dan dia memutuskan untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Dan Roh Kudus yang dimeteraikan dalam diri kita ini adalah dia bekerja dengan luar biasa. Dia tidak tinggal diam saja, tetapi dia mau mengerjakan semuanya sebagai jaminan bagi kita semuanya sampai kita memperoleh seluruhnya. Dengan kata lain, Roh Kudus itu mengerjakan
dikerjakan di dalam diri kita, supaya apa yang dijanjikan Allah itu dalam kehidupan kita bukan hanya di dunia ini saja, tetapi sampai kepada kekekalan nanti, semuanya itu dikerjakan oleh Roh Kudus dari dalam diri kita. Dia semakin hari, dia semakin menguduskan hidup kita. Dia semakin hari bekerja dengan luar biasa, membuat keberadaan tubuh kita yang penuh dosa dahulu sebelum percaya dan terima Tuhan itu, dan setelah kita percaya dan terima Tuhan itu, diubahkannya secara perlahan-lahan tetapi pasti, bahwa dia bekerja dari dalam diri kita untuk membuat kehidupan kita ini menjadi semakin lebih baik, semakin kudus, dan semakin lebih berkenan di hadapan Tuhan. Dan semakin nanti pada tujuan akhirnya adalah kita semakin sempurna. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, perlu kita melihat di sini betapa luar biasanya yang dikerjakan Allah di dalam diri kita. Dia menaruh Roh Kudus dalam diri kita. Dia mau bekerja di dalam hidup kita. Dia mau mengubahkan hidup kita. Dia mau memperbaharui diri kita. Dia mau mengubahkan semua perilaku-perilaku buruk kita yang dahulu sebelum kita percaya, sebelum Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita. Diubahkannya dengan perlahan-lahan tetapi pasti. Kalau kita bandingkan Efesus 1 ayat 13-14 dengan 2 Korintus 1 ayat 22, kita akan semakin lebih jelas memahaminya. Dikatakan dalam 2 Korintus 1 ayat 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, semakin jelas ayat ini dikatakan bahwa Roh Kudus itu sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Allah menyediakan bagi kita pembaharuan rohani, dan juga Allah menyediakan bagi kita bahkan berkat-berkat juga disediakan Allah bagi kita. Tetapi terlebih dahulu Roh Kudus itu memperbaharui rohani kita. Dia menguduskan kita, dia memperbaharui kerohanian kita, supaya kehidupan kita dari hari ke hari semakin lebih berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita, terjadi perubahan yang luar biasa, pertobatan yang luar biasa, terjadi pembaharuan rohani yang luar biasa. Kehidupan kita semakin hari semakin memenuhi standar kebenaran Allah, dan kehidupan kita dari hari ke hari semakin menyenangkan hati Allah. Saya yakin dan percaya Allah yang penuh kasih itu juga akan memelihara, melindungi, dan memberkati kita. Dan apa yang menjadi pergumulan kita, dia pasti akan menolong kita dengan caranya yang luar biasa. Dan bukan hanya sampai di situ saja, Roh Kudus juga bekerja, dan ini diwujud nyatakannya setelah dia memperbaharui semua dari dalam, maka akan muncul keluar yang disebut dengan buah Roh Kudus dalam hidup kita. Mengenai buah Roh Kudus ini, sahabat kabari bisa nanti melihat videonya dengan judul Karpos Ho Pneuma. Ini sudah pernah saya sampaikan. Ini mengenai buah Roh Kudus dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, ini yang nanti akan dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita setelah dia memperbaharui perlahan-lahan terus dari dalam diri kita, maka akan keluar dari dalam diri kita yang disebut dengan buah roh, atau dikenal dengan karakter daripada Allah itu ada dalam diri kita. Dan buah roh itu tunggal. Jadi bukan buah-buah roh, tapi buah roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Dikatakan nanti di situ ada yang disebut dengan kasih, disebut juga dengan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ini semua nanti keluar dari dalam diri kita, perlahan-lahan dikerjakan dari dalam oleh Roh Kudus. Nanti kita yang tidak punya kasih selama ini, tidak mau peduli dengan orang lain, maka tiba-tiba nanti hasil daripada pekerjaan Roh Kudus itu adalah kita akan memiliki kasih, kita akan peduli kepada orang lain. Dan kita yang selama ini mungkin dalam diri kita tidak memiliki sukacita, selalu merengut, selalu bersungut-sungut, selalu apatis, tetapi perlahan-lahan Roh Kudus bekerja dalam diri kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dikerjakan dalam diri kita. Maka dari dalam hati kita ini nanti perlahan-lahan akan keluar apa yang disebut dengan sukacita. Sungut-sungut diubah menjadi orang yang bersukacita. Demikian juga nanti dengan selama ini kita mungkin
tidak memiliki damai sejahtera. Tidak ada damai dalam hati kita, selalu gelisah, selalu dalam diri kita ini khawatir, selalu dalam diri kita ini penuh dengan gejolak-gejolak yang menghilangkan damai sejahtera dalam diri kita. Ini dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga dalam diri kita nanti ada damai sejahtera. Punya masalah, kita tenang, ada damai sejahtera. Ketika kita menghadapi pergumulan kita, ada damai sejahtera. Ketika kita menghadapi hidup sendirian, maka dalam diri kita dia taruh ada damai sejahtera. Ini pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Bahkan nanti bukan hanya itu saja, dia mengerjakan kesabaran kita yang selama ini mungkin tidak sabar menantikan janji Tuhan, kita yang selama ini tidak sabar terhadap hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Pelan-pelan tapi pasti Roh Kudus akan bekerja, mengubahkan kehidupan kita, membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang sabar, dan kita akan dijadikan orang-orang yang sabar sampai nanti kepada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semua dikerjakannya dalam diri kita, karena Roh Kudus itu adalah jaminan yang ditaruh Allah di dalam diri kita. Jaminan untuk memperoleh segala sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan, termasuk perubahan atau pembaharuan rohani di dalam diri kita. Tuhan menaruh Roh Kudus-Nya untuk kebaikan kita semuanya, untuk pembaharuan yang lebih baik lagi dalam diri kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Karena dengan Roh Kudus kita bisa memperbaharui hidup kita. Kita bisa menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa, dan kita bisa menghasilkan buah Roh Kudus dari dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang berdiam dalam diri kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, supaya Roh Kudus yang berdiam dalam diri kami terus bekerja. Kami menyerahkan hidup kami kepada Roh Kudus, supaya Dia bekerja memperbaharui kerohanian kami dari hari ke hari, supaya kehidupan kami dari hari ke hari semakin lebih baik, lebih benar, dan semakin lebih berkenan lagi di hadapan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya apa yang selama ini menjadi pergumulan persoalan hidup kami percaya Roh Kudus turut bekerja, dan Roh Kudus turut merasakannya. Dia akan mengerjakan jalan keluar yang terbaik bagi kami, dan Dia akan memberikan bagi kami Tuhan cara-cara yang luar biasa untuk bisa keluar dari setiap persoalan, pergumulan, dan juga Tuhan Yesus beban hidup kami. Dan bagi kami yang sakit, kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus yang berdiam dalam diri kami akan memulihkan tubuh kami yang sakit dan menyembuhkannya dengan cara luar biasa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Kami akan menerima berkat-berkat yang luar biasa oleh karena Engkau mengerjakannya dengan sempurna bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semuanya.